Sahabat AR, kali ini kita bersilaturahim lagi di kandang yang dulu pernah kita ulas tentang kegagalan Pak D Ngadino. Pak D Ngadino nggak Pak D? Oke. Pak D Ngadino ini dulu pernah mengalami kegagalan dari sejumlah kurang lebih dulu hampir 40 ya. Kira-kira. Nah, kurang lebih hampir 40, sekarang ini kosong kandangnya. Dan sebenarnya sudah banyak saran dari teman-teman, dari sahabat-sahabat AR tentang apa masalahnya di kandang Pak D Ngadino ini. Tapi ini kok kayaknya masih kosong nih, gimana Pak D Ngadino? Apa ya, ini pikiran masih ruwet. Hah? Masih ruwet pikiran. Nggak tahu nantinya itu mau bagaimana, itu belum jelas ini. Belum jelas. Artinya kalau dari saran teman-teman itu kan kandang ini sebenarnya hanya taruh atapnya ketinggian, kemudian kandang terlalu ke samping. Nah ini kan sebenarnya sudah ada solusi Pak D Ngadino. Ini rencana ini mau beternak lagi atau memang sudah kapok ini untuk ternak kambing ini? Ya namanya orang usaha sih, kalau kapoknya ya enggak dong. Cuman kan harus standby dulu lah sementara waktu untuk menenangkan gagasan maupun pikiran. Tapi nggak tahu nantinya mau bagaimana, itu nggak tahu. Ya coba nanti apa mau minggu lagi atau enggak, kita sendiri masih mumet. Masih mumet bener. Masih ini ya, trauma lah gitu ya. Ya kalau traumanya sih jelas. Jelas. Tapi kan ya namanya manusia sih. Siapa yang nggak mau hidup seneng, kan nggak ada kan. Betul. Tapi namanya halangan, habis gimana ya, diterima aja lah. Terima aja. Terus ini dengan kandang seluas ini rencana mau diteruskan atau memang mau berhenti sementara menenangkan itu tadi itu? Ya menenangkan gagasan dulu lah. Nanti kalau udah tenang, ya kalau yang punya ini katanya mau dipenuhin, katanya, tapi kenyataan nggak tahu. Nantinya itu gimana saya nggak tahu. Tapi artinya dari kegagalan kemarin itu jadi pembelajaran, artinya pembelajaran yang sangat berharga lah bagi peternak-peternak itu Pak D ya. Jelas itu jelas. Siapapun pasti itu kalau pikiran itu jelas ganjal gitu loh. Apa masalahnya, persoalannya apa, itu jelas. Baru mau belajar kan udah mendapatkan cobaan ini ya, tapi ya diterima aja lah. Jelas namanya belum rezekinya gitu aja lah. Betul. Pak Guru. Tapi yang kemarin yang kambing sisa kurang lebih 20 ya Pak D ya? Iya. Kurang lebih 20. Kalau dengan anaknya ya udah banyak lah Pak Guru, cuman kan yang gede itu jelasnya itu 18. Tapi mana mati kan. Juga yang sempat terjual kemarin 20 ya? 20 harga 20 juta Pak D ya? Nah itu udah lunas Pak D? Udah. Malam lebaran itu dilunasin sama malam lebaran. Artinya buat inilah ya nggak ketang sedikit adalah kembalian modal awal gitu Pak D. Ya kalau suruh seperti yang semula nggak bisa. Tetap rugi banyak ya. Tapi habis gimana? Diingu terus tetap habis. Habis Pak Guru. Oke. Akhirnya ya udah, ada yang mau borong silahkan. Monggo ya udah. Padahal ini loh Pak D sebenarnya. Bang pakannya udah luar biasa. 1/4 hektar nih full nih Pak D. Ya lebih lah Mas. 1/4 hektar lebih nih. Lebih Pak Guru, ini lebih. Bang pakan ini ya? Iya lebih. Ini rumput odot ini. Iya. Sampai ini ada yang sebelah ini sampai ada yang sudah dimatikan ini. Ya, habis gimana ya? Saya juga bingung Pak Guru ya. Kalau ya emang orang-orang tuh bilang, ini jangan dimatiin, jangan diobatin. Alah, malah ini nanti malah jadi ruwet. Lebih baik saya semprot itu. Tapi 3 kali belum mati, nggak tahu Pak Guru itu gimana. Tapi ini dijual Pak D rumputnya? Ya dijual, tapi ya aduh, nggak sesuai belian lah ya. Rokok aja lah. Nggak sesuai lah ya. Jangankan sesuai Pak Guru. Udahlah pokoknya ya itu. Terus rencana lahan yang buat bang pakan ini
Itu kan banyak, itu masih banyak banget itu rumputnya. Itu rencana mau ditanami apa, Pak De? Singkong. Kembali ke singkong. Heeh. Dulu singkong, kembali ke singkong. Iya. Habis gimana? Saya itu udah mumet. Yakin mumet. Sudah orang tua mumet. Ya kecuali apa ya? Apa mumetnya itu karena saya ditinggal istri saya mati itu apa gimana? Aku rasa ya itu. Saya rasa itu ditinggal istri saya mati, akhirnya sampai sekarang ini batuknya mumet. Terus anaknya pada merantau. Jadi susah, orang tua itu tetap susah. Tapi mungkin gini loh Pak De. Ini mohon maaf pangapunten. Iya. Mungkin kalau kita punya kesibukan di peternakan umpamalah ya. Peternakan, di pertanian, selain kita kumpul dengan warga sekitar, itu mungkin dengan peternakan itu mungkin lebih tenang gitu Pak De. Ya emang seharusnya kalau orang desa itu ya, selain tani itu harus ada sampingan. Ya namanya orang desa sih, orang kampung itu harus walaupun cuma 3, 2, syukur sampai puluhan ke atas ya. Kambing, apa sapi gitu ya. Itu sebetulnya harus Pak Guru. Tapi Pak D ini nggak tahu ya. Sapi nggak mau gemuk, kambing malah pada sakit mau habis. Coba bayangkan lah. Akhirnya ya mumet, ruwet. Ya udahlah, berhenti aja dulu. Sementara waktu ya tinggal nanti nunggu mungkin momennya yang bagus atau sudah punya pengalaman, punya tambahan ilmu, mungkin nanti bisa kembali beternak kambing mungkin Pak ya. Ini kan masalahnya kalau dibongkar nih, gue sayang banget ini kandang ini. Pak Guru ini ya. Kalau ada orang tanya itu, Pak De ngapa? Ini modalnya habis berapa? Kamu itu kalau mau masuk. Kalau mau lihat. Nggak usah tanya tentang itu. Saya gitu Pak Guru. Nggak usah lah. Ya kalau mau main. Nggak usah tanya soal itu nggak usah. Gitu. Karena ini memang sudah jadi apa ya, pembelajaran. Kalau beternak itu memang yang pertama selain kita punya modal, pahami ilmunya mungkin Pak De ya. Harus. Itu harus punya ilmunya dulu. Sudah ada modal baru kita beternak kan gitu ya. Itu memang yang benar seperti itu Pak Guru. Jangan dulu kita belum dapat ilmu, belum dapat pengalaman dari orang lain, orang yang melihara di mana-mana itu harus cari ilmu dulu. Itu baru. Kalau kita punya modal, nah kita nyoba, tapi ya jangan banyak-banyak dulu lah. Kalau ini Pak De, ini kan Pak De sementara mau off dulu lah. Entah kapan waktunya nanti mau dimulai lagi. Kan gitu ya Pak De? Kira-kira. Terus dari ini mohon maaf loh Pak De. Dari kegagalan Pak De kemarin, ya bisa dikatakan namanya gagal juga rugi besar. Wah. Ya. Dari kegagalan kemarin, ada nggak Pak De saran buat teman-teman peternak yang masih pemula, yang mau memulai peternakannya Pak De? Ya. Sesudah habis ini kan banyak orang masuk sini loh Pak Guru. Cuma ngasih saran gini gitu. Dia tanya terus. Dia tanya itu gini. Gimana? Apa kamu dulu itu nggak lihat dulu sama orang yang udah memelihara kambing-kambing itu? Belum. Ya ngapain kamu nggak ngelihat? Ya aku juga baru kali ini ya. Memangnya salah habis gimana? Namanya halangan siapapun kan pasti bisa dapatkan halangan itu. Cuman kalau kita kan namanya orang usaha, ya habis gimana? Namanya ban sih masa mau di atas terus ya gitu. Itu terus betul. Maksudnya gini Pak De. Pak De bisa nggak ngasih saran ke teman-teman peternak pemula itu supaya tidak mengalami kegagalan seperti Pak De? Aku dulu tuh ya, ya sama orang-orang yang sekarang masih melihara itu, saya bilang kan pada sini toh, nah, udah sini saya bilang, ya ini sebagai contoh aja ya, Pak Dingadino ini sebagai contoh aja. Ya mudah-mudahan kalian itu yang masih ngingung itu semoga selamat. Jangan sampai ada halangan, gangguan, rintangan, mau kendala apapun. Ya ini
sebagai siapa ya Pak Dengadino ini, artinya ini apa ya, belajar nggak jadi, apa ya namanya nggak bisa itu apa gimana, kita nggak tahu, yang namanya gagal. Ya udah, ya itu saran saya sama orang yang masih pada ngingu-ngingu ini, ya itu pahami ilmunya dulu gitu Pak ya. Nah saya tanya sama dia, lah terus obatnya apa aja, terus caranya gimana. Udah kamu ke tempat aku Pak De, lihat aja kambing saya. Sekarang ayo sama aku, ya nanti aja lah aku main ke sono saat itu. Oke. Jadi sahabat HR, kegagalan Pak De Ngadino ini yang berternak ya belum cukup lama sebenarnya Pak De ya, kemarin 8 bulan. Baru 8 bulan. Iya, kena itu. Terus mengalami kegagalan. Ini saat ini sementara masih dikosongkan dulu kandangnya. Mungkin nanti kalau sudah tertata lah, sudah tertata apa mentalnya lagi ini, kalau pemula kemudian hancur seperti ini jelas down mental siapapun itu. Jelas down. Siapapun lah pasti down. Mungkin ini ya pembelajaran buat kita semua. Dan kita ya sama-sama mendoakan semoga Pak De Ngadino segera bangkit Pak De. Ya mudah-mudahan lah Pak Guru, mudah-mudahan lah. Walaupun ini kita modal dari anak Pak De ya. Iya dari anak. Modal dari anak. Ya semoga besok bisa dimulai lagi nih, karena kandang ini nih kapasitasnya kalau 100 cukup ini. Wah. Ya Pak De. Ini 300-an masuk ini Pak Guru. 300-an ya? Kambing. Orang bilang itu katanya. Lah ini kalau dimasukin 400 300 masuk ini. Masih longgar, kata-kata orang yang itu bilang, orang jauh-jauh itu. Ya saya bilang, ya aku juga nggak tahu lah dimasukin berapa ya cuman itu doang saja. Nggak tahu nantinya mau apa, nggak tahu. Ya ini terima kasih Pak De. Ya semoga nanti bisa cepat bangkit lagi lah. Amin. Jadi kecewanya shocknya lah gitu itu segera hilang. Tapi nganu loh Pak Guru. Apa itu Pak De? Kalau hilang itu kayaknya agak susah. Masih terbayang-bayang gitu. Selain itu kan ya namanya yang pertama ada orang tua. Kedua kalinya kok keruwetan itu ada aja gitu loh Pak Guru. Heran saya. Terus saya tuh gini, ya ampun. Aku ini kebanyakan dosa apa gimana? Orang-orang pada guyu semua. Saya bilang itu pada guyu. Enggak gitu loh Pak De, bukan karena kebanyakan dosa. Siapa manusia yang enggak ada dosa? Ya benar. Tapi kok Pak De belajar aja kayak gitu kok halangan, terus gangguan, terus rintangan, terus apa masalahnya segitu loh. Aduh. Ya ini mungkin masih diuji Pak De. Kemungkinan. Semoga ini hanya sebatas ujian dari Yang Maha Kuasa. Iya, tapi ya tetap saya terima Pak Guru. Siap, terima. Saya juga siap kok. Siap, ujian ini siap banget. Ya mudah-mudahan ujian ini kuat lah. Saya Pak Guru. Mudah-mudahan nanti kedepannya nggak kayak inilah. Amin. Ya semua minta doa restunya aja lah. Ya, amin. Sehat, panjang umur, bisa lagi meneruskan nanti kalau punya duit. Oke, terima kasih ngobrolnya Pak De. Mohon maaf ganggu waktunya. Mohon maaf ini sudah mengorek luka lama ini. Enggak apa-apa. Korekan tuh memang ya dicari ya korekan lama-lama itu loh Pak Guru. Jadi kan itu bisa membangkitkan pikiran maupun otak. Kalau itu enggak diungkap lagi ya, enggak dibuka lagi mungkin otak Pak De ini, pikiran Pak De ini maupun batin ini malah agak dalam terus. Tapi kalau dibuka terus gini, aku malah seneng kok. Ada yang ngajak ngobrol gitu ya? Oh ya jelas dong, jelas. Oke, ini sahabat HR, ini kandangnya. Sebelum kita tutup, ini kandangnya yang dikosongkan. Ini areal yang semestinya kemarin itu dibuat kandang lagi, cuman masih sementara di off kan. Ini semoga bisa segera terisi kembali berkat ilmu yang di-share, yang disampaikan sahabat-sahabat sekalian, dan doa dari sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih, salam kandang, salam sukses, sehat selalu untuk kita semua.